Halo semuanya, jadi di video kali ini aku bakal membahas tentang siklus akuntansi dan aset tetap. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan siklus akuntansi? Nah, siklus akuntansi secara umum itu diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Nah, biasanya siklus akuntansi itu terjadi dalam kurun waktu 1 tahun saja. Nah, lalu aku akan menjelaskan tentang tahap siklus akuntansi. Nah, yang pertama itu ada identifikasi transaksi. Nah, dalam mengidentifikasi transaksi itu harus memiliki bukti yang jelas. Kemudian yang kedua itu adanya analisis transaksi. Nah, biasanya itu menggunakan sistem pembukuan double entry. Jadi untuk perusahaan itu setiap transaksi itu akan dicatat, akan berefek pada transaksi keuangan yang didebit dan dikredit. Dan dalam menganalisis transaksi itu kita harus mengenal persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Nah, kemudian untuk tahap siklus akuntansi itu yang pertama itu adalah jurnal. Jadi pencatatan jurnal. Nah, dalam akuntansi itu jurnal itu adalah diartikan sebuah catatan kronologis selama 1 tahun selama 1 tahun periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Satu tahun periode dalam sebuah perusahaan dipastikan itu memiliki daftar dari buku besar. Jadi dicatat masing-masing rekening dalam buku besar itu terdapat nomor, ada nomor-nomornya, terus ada nama akunnya juga. Dan tujuan buku besar ini itu untuk memudahkan ketika mengidentifikasi di dalam jurnal. Yang kelima itu ada penyusunan ke neraca saldo. Jadi neraca saldo itu merupakan daftar dari setiap saldo-saldo yang ada di dalam buku besar. Jadi setiap saldo akun dalam buku besar pada periode tertentu. Nah, untuk membuat neraca saldo itu tinggal memindahkan saldo-saldo dari buku besar tiap akun ke dalam neraca saldo. Jadi caranya hanya seperti itu. Nah, lalu saldo-saldo itu tuh jumlahnya harus sama. Jadi jika jumlahnya antara satu dan lain itu tidak imbang atau tidak balance, itu artinya masih ada kesalahan di dalam situ. Kemudian untuk yang keenam itu ada yang namanya jurnal penyesuaian. Jadi jurnal ini itu dicatat itu pada akhir periode. Itu ketika terdapat transaksi yang belum dicatat atau salah perlu disesuaikan, maka dari itu perlu jurnal penyesuaian. Nah, penyesuaian itu dilakukan secara periodik. Nah, biasanya itu saat laporan itu penyesuaian itu sama seperti pencatatan transaksi pada umumnya. Transaksi itu dicatat kemudian dibukukan ke dalam buku besar. Kemudian itu neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, jadi untuk
menyusun neraca saldo itu setelah penyusunan neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru pada buku besar dan dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva. Jadi kan sebelumnya kita sudah membuat buku besar yang sebelumnya. Nah, itu tinggal kita tambahkan dengan akun-akun di dalam jurnal penyesuaian. Kemudian setelah itu baru kita masukkan kembali ke neraca saldo yang baru, yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian yang ke-8 itu ada penyusunan laporan keuangan. Jadi dalam penyusunan laporan keuangan itu ada 4 laporan keuangan itu yang biasanya dipakai itu lebih ke laporan laba rugi, perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan arus kas. Jadi untuk laba rugi itu terdapat laporan yang berisi kayak laba rugi suatu perusahaan, dan perubahan ekuitas itu kayak perubahan modal perusahaan. Untuk laporan posisi keuangan itu ada harta dan harta sama dengan kewajiban plus modal. Dan untuk laporan arus kas itu laporan yang berisi arus kas. Kemudian untuk jurnal penutup. Nah, jurnal penutup itu hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Nah, fungsi jurnal penutup itu melakukan penutupan rekening pada laba rugi pada periode tertentu. Caranya dengan menolkan atau membuat rekening itu nihil. Rekening nominal itu harus ditutup dan digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber terjadi pada periode berjalan. Nah, yang ke-10 itu ada penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Nah, penyusunan neraca saldo setelah penutupan ini itu opsional. Jadi penyusunan itu berisi neraca saldo setelah penutupan itu berisi daftar saldo rekening-rekening pada buku besar setelah dibuatnya jurnal penutup. Oleh karena itu neraca saldo setelah penutupan itu tujuannya itu adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo yang seimbang itu sudah benar. Nah, ini adalah contoh dari laporan keuangan. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan tadi, ini ada laporan laba rugi dari Bengkel Purnomo, dan itu ada pendapatan, berisi pendapatan dan beban. Kemudian untuk laporan laba rugi di perusahaan dagang itu tinggal yang membedakan itu adalah penjualan dan persediaannya. Jadi sama. Jadi untuk perusahaan dagang dan jasa itu laporan keuangannya itu sama. Jadi yang membedakan cuma persediaan sama penjualan. Untuk laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal itu juga sama. Jadi ada modal awal, terus kemudian ada laba bersihnya atau rugi, ada juga dikurangi prive atau pengambilan pribadi, dan didapat modal akhir. Nah, kemudian untuk laporan posisi keuangan itu aktiva sama dengan pasiva. Jadi ada kayak kas dan berbagai harta, total harta dan total kewajiban plus ekuitas itu harus sama. Kemudian ada arus kas, yaitu berisi kumpulan transaksi pada kas. Jadi ada aktivitas usaha, ada operasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada jurnal pembali. Ini juga opsional. Jadi jurnal pembali itu adalah untuk menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif pada periode tertentu. Nah, karena tujuannya untuk menyederhanakan, jadi itu bersifat opsional juga. Jadi biasanya dibuat itu pada awal periode berikutnya. Nah, caranya itu membuat jurnal pembali itu dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat, dengan kata lain membalikkan
akun yang telah dibuat pada jurnal penyesuaian dari yang awalnya di debit menjadi kredit dan dari awalnya kredit menjadi debit, jadi kayak dibalik gitu. Ini contoh jurnal pembaliknya. Kemudian jadi kesimpulan tahap siklus akuntansi itu yang pertama itu kita harus mengidentifikasi atau analisis transaksi. Kemudian setelah menganalisis transaksi itu kita menjurnalnya. Setelah menjurnal kita posting ke buku besar, kemudian buat neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal yang terakhir adalah jurnal pembalik. Nah, setelah saya menjelaskan tentang siklus akuntansi, saya akan menjelaskan tentang aset tetap. Nah, apa sih aset tetap itu? Jadi, aset tetap adalah salah satu jenis kekayaan perusahaan yang digunakan dalam waktu yang panjang. Jadi, biasanya itu lebih dari 1 tahun. Nah, semakin lama aset tetap itu digunakan, itu pasti akan mengalami yang namanya penyusutan atau yang disebut dengan depresiasi. Nah, jadi kondisi ini itu dan wajib dikalkulasikan dan dimasukkan ke dalam laporan penyusutan aktiva tetap. Nah, jadi apa sih penyusutan aktif aset tetap itu atau aktiva tetap itu? Jadi penyusutan adalah suatu nilai pada aset tetap yang bisa disusutkan agar bisa dimanfaatkan. Penyusutannya ini dilakukan sesuai dengan penurunan kapasitas suatu aset. Nah, jadi dalam penyusutan aset tetap itu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, yang pertama itu ada biaya awal aset tetap atau biasa disebut biaya perolehan atau harga perolehan. Yang kedua itu ada yang namanya umur manfaat. Jadi umur manfaat ini itu sampai nilai kegunaannya itu mencapai 0 atau diputuskan untuk dijual oleh perusahaan. Yang ketiga itu ada nilai residu, yaitu nilai sisa atau nilai akhir aset setelah mengalami pengurangan kualitas atau kerusakan nilai mencapai 0. Nah, untuk penyusutan aset tetap ini juga ada metodenya. Ada 3 metode, yaitu yang pertama ada metode garis lurus, yang kedua ada metode unit produksi atau unit aktivitas, kemudian ada metode saldo menurun ganda. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Nah, untuk metode garis lurus itu yaitu metode yang paling dasar dan umum digunakan untuk penyusutan. Nah, dalam metode ini itu menunjukkan bahwa beban itu sama setiap tahunnya dan selama masa penggunaan aset hingga aset disusutkan ke nilai sisa. Nah, untuk rumusnya itu yaitu rumus penyusutan tahunan itu biaya, jadi biaya awal kurangi nilai residu per umur manfaat. Jadi ini. Kemudian untuk persentase dari metode garis lurus itu 100% per umur manfaat. Nah, kemudian itu ada metode unit produksi atau aktivitas. Jadi metode ini itu akan menyusutkan aset berdasarkan pada jumlah waktu yang digunakan atau jumlah unit yang akan diproduksi dengan memakai aset tersebut selama dalam masa penggunaan dan menghasilkan jumlah beban yang sama juga. Untuk rumusnya itu penyusutan per unit itu sama dengan biaya awal min nilai residu per total unitnya. Lah, untuk beban penyusutannya, jadi setelah kita mencari penyusutan per unit, kita mencari beban penyusutan. Nah, beban penyusutan itu didapat dari jam kerja dikali nilai unitnya, unit penyusutan per jam. Kemudian yang terakhir itu ada metode saldo menurun ganda. Nah, metode ini itu menghasilkan beban periodik yang semakin menurun selama estimasi umur manfaat aset. Jadi metode penyusunan saldo menurun ganda ini dapat menghasilkan jumlah yang lebih besar di mana membebankan pada tahun sebelumnya daripada tahun selanjutnya dari masa penggunaan aset. Nah, untuk menentukan saldo menurun ganda itu yang pertama itu kita menentukan persentase garis lurus yang diambil dari 100 per umur
100% per umur manfaat. Nah, yang kedua, kita menentukan tingkat saldo menurun ganda itu yaitu 2 kali persentase garis lurus. Jadi 2 kali 100% per 5 per umur manfaat maksudnya. Kemudian yang ketiga itu menghitung beban penyusutan. Nah, beban penyusutan ini diambil dari nilai buku awal atau beginning book value kali persentase saldo menurun ganda, yaitu 2 kali persentase dari garis lurus. Nah, setelah saya menjelaskan tentang bagaimana siklus akuntansi dan aset tetap, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan metode-metode dari aset tetap tersebut. Nah, setelah saya menjelaskan tentang siklus akuntansi dan juga aset tetap, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan setiap metode dalam penyusutan aset tetap. Nah, jadi caranya kita simak soal berikut ini. Nah, untuk soalnya itu, yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2020, perusahaan UD Mutiara membeli mesin dengan harga perolehan sebesar 80 juta, dan mesin tersebut diperkirakan itu memiliki umur manfaat 4 tahun atau 20.000 jam operasi dengan nilai residu 5 juta. Mesin digunakan selama 2020 itu sebesar 8,5 jam. Kemudian untuk 2021 itu sebesar 6.500 jam. Untuk 2022 sebesar 3.500 jam, dan 2023 sebesar 1.500 jam. Nah, itu jadi kita analisis itu, jadi diketahui dengan jadi harga perolehannya itu 80 juta dan umur manfaatnya itu 4 tahun. Kemudian untuk nilai residunya itu 5 juta. Kemudian untuk total unitnya itu 20.000. Nah, untuk rate itu didapat dari 100% dari umur manfaat. Jadi untuk rate-nya itu 100% per 4 atau umur manfaat sehingga didapat 25%. Nah, ini untuk sudah saya rincikan itu ada di 2020 hingga 2023. Itu penggunaannya sebesar ini. Kemudian kita akan menggunakan garis lurus. Nah, untuk penyusutan garis lurus itu rumusnya itu kan sama dengan biaya awal itu nilai residu per umur manfaat. Jadi ini yang sudah diketahui bagi berikut. Nah, yang pertama kita tentukan dulu biaya awal nilai residunya. Nah, biaya awal itu 80 juta dikurang dengan 5 juta. Sehingga didapat 75 juta. Nah, kemudian tinggal kita cari penyusutan per tahunnya. Jadi 75 juta ini dibagi dengan umur manfaatnya 4. Sehingga didapat 18.750.000. Jadi itu adalah penyusutan tahunannya. Nah, ini adalah tabel dari garis lurus itu ada years atau tahun, ada despicable cost, ada rate, ada annual depreciation atau beban penyusutan, ada accumulative depreciation atau akumulasi penyusutan, dan ada book value atau nilai buku. Nah, untuk depreciable cost-nya ini itu diambil dari biaya nilai residu. Jadi dimulai dengan 75 juta. Nah, itu jadi untuk garis lurus ini itu biayanya itu sama semua. Jadi sebesar 75 juta. Nah, untuk rate-nya itu sebesar 25%. Itu rate-nya itu diambil dari, sudah saya jelaskan sebelumnya, itu 100% per 4 atau umur manfaat sama dengan 25%. Nah, untuk rate-nya itu sama semua, jadi tinggal ditarik aja. Kemudian untuk annual depreciation atau beban penyusutannya itu diambil dari despicable cost itu dikali dengan rate-nya. Sehingga didapat 18.750.000. Jadi sama seperti ini.
Kemudian untuk akumulasinya itu sama sebesar 18.750.000. Nah, untuk book value-nya itu didapat dari 80 juta dikurang dengan bebannya. Jadi didapat 61.250.000. Nah, untuk annual depreciation expense-nya itu sama semua. Jadi karena rate dan deprecable cost-nya itu sama, jadi semuanya sama. Kemudian untuk akumulasi penyusutannya itu didapat dari akumulasi penyusutan tahun sebelumnya ditambah dengan beban penyusutannya. Jadi didapat 37.500.000. Nah, untuk book value-nya itu hampir sama. Jadi untuk book value tahun sebelumnya dikurang. Jadi untuk akumulasi depresiasi itu tadi ditambah, untuk book value itu dikurang dengan bebannya. Sehingga dapat 42.500.000. Nah, kemudian untuk ini tinggal kita tarik aja. Nah, kelebihan jadi kita tinggal tarik aja. Nah, sehingga didapat nilai akhirnya ini harus sama dengan nilai residu. Jadi sama 5 juta. Jadi untuk mencari akumulasi penyusutan itu didapat dari akumulasi tahun sebelumnya ditambah dengan beban penyusutannya. Nah, untuk book value-nya itu didapat dari book value tahun sebelumnya dikurang dengan beban penyusutannya. Jadi didapat nilai residu sebesar 5 juta. Nah, kemudian menggunakan unit aktivitas. Nah, untuk unit aktivitas ini rumusnya yaitu penyusutan per unit sama dengan biaya min nilai residu per total unit produksi. Nah, ini itu jadi untuk biar tahu itu, nah, jadi ini itu biaya min nilai residunya itu, jadi biaya 80 juta dikurang nilai residu 75 juta. Nah, untuk yang bawahnya ini itu biaya min nilai residu berbagi total unitnya itu 20.000. Nah, sehingga didapat 3,750. Nah, ini tuh sama dengan cost of unit. Jadi untuk unit of activity-nya itu tadi sudah kita sederhanakan. Jadi kita copy aja di sini. Nah, untuk cost of unitnya kan 3.750. Nah, ini tuh sama semua, jadi tinggal kita lihat. Kemudian untuk annual depreciation expense-nya itu sama seperti yang metode garis lurus tadi, jadi tinggal unit of activity-nya dikali dengan cost of unit-nya. Nah, didapat 31.875.000. Nah, untuk akumulasi penyusutannya itu sama. Ini 31.875. Kemudian untuk book value-nya itu sama. Jadi dari biaya awal dikurangi dengan bebannya. Nah, dapat 48.125.000. Nah, untuk ini
itu sama juga, jadi tadi tinggal dikali aja sama ini, sama unit of activity dikali cost of unit. Nah, kemudian untuk ini akumulasinya juga sama tadi, tinggal akumulasi tahun sebelumnya ditambah dengan bebannya. Nah, untuk book value-nya juga sama, jadi book value tahun sebelumnya dikurangi dengan beban. Nah, jadi untuk yang ke bawah itu sama, jadi tinggal untuk annual depreciation-nya itu tinggal dikali-kali aja antara unit of activity dan cost unit. Jadi ini tinggal kita kirimkan aja. Nah, untuk akumulasi depreciation itu juga sama, yaitu dari dari sebelumnya. Jadi dari tahun sebelumnya ditambah dengan beban perusahaannya. Kemudian untuk book value-nya ini itu tinggal dikurang. Jadi book value tahun sebelumnya dikurang dengan beban. Nah, sehingga didapat nilai residunya yaitu 5 juta. Jadi sama. Kemudian yang selanjutnya itu kita ada metode menurun dana atau double declining. Jadi itu double declining ini itu memiliki tahap, yaitu pertama presentasi garis lurus. Jadi tadi kan presentasinya garis lurus kan 25%, sehingga sudah menurun dana itu 2 kali garis lurus, yaitu 25 kali B sehingga 50%. Nah, untuk begini value-nya itu menggunakan harga perolehan awal. Jadi sebesar 80 juta. Nah, untuk declining balance-nya atau declining balance rate itu sebesar 50%. Nah, untuk annual depreciation expense-nya itu sama dengan tinggal ini 80 dikali dengan declining balance-nya. Nah, dapat 40 juta. Kemudian untuk akumulasi depreciation-nya itu juga 40 juta. Nah, kemudian untuk book value itu sama diambil dari 80 dikurang dengan bebannya. Nah, kemudian untuk yang bawah, untuk book value-nya itu kemudian tinggal dipindahkan. Jadi tinggal memindahkan book value-nya ini ke sini. Jadi 40 juta. Kemudian untuk declining rate-nya juga sama, 50. Nah, jadi tinggal dikali aja. 40 value dikali dengan declining rate. Nah, akumulasinya juga sama tadi, akumulasi tahun sebelumnya ditambah dengan annual expense. Kemudian setelah itu book value-nya juga sama dengan book value tahun sebelumnya dikurang dengan beban. Nah, kemudian ini tinggal dipindah juga lagi ke sini, ke begini book value. Jadi 20 juta. Nah, untuk rate-nya itu juga sama. Rate-nya juga sama, jadi tinggal ini dikali begini book value dikali dengan declining net balance. Kemudian akumulasinya itu juga ditambahkan, tinggal akumulasi tahun sebelumnya ditambah. Jadi tinggal
akumulasi tahun sebelumnya tinggal ditambah dengan beban. Kemudian ini book value-nya tinggal book value tahun sebelumnya dikurang dengan bebannya. Nah, sehingga didapat 10 juta. Kemudian untuk ini kan untuk agar mendapatkan nilai residu 5 juta, sehingga ini tinggal dikali dengan tinggal diisi dengan nilai residunya. Nah, untuk book value-nya itu tinggal dipindah saja, jadi 10 juta. Tinggal dipindah saja 10 juta. Nah, untuk rate-nya itu kita kosongin, karena kalau enggak nanti tidak bisa menghasilkan nilai 5 juta. Jadi caranya untuk annual depreciation itu sama dengan tinggal beginning book value-nya dikurangi dengan 5 juta. Dikurangi dengan nilai residunya. Hingga dapat juga 5 juta. Kemudian akumulasinya tinggal kayak tadi. Akumulasi tahun sebelum ditambah dengan annual depreciation expense atau beban biusanya. Nah, sehingga didapat seperti ini. Nah, jadi untuk metode menurun ganda itu tinggal beginning book value-nya itu menggunakan harga perolehan awal. Kemudian untuk declining balance rate-nya itu tinggal 2 kali dari metode garis lurus. Jadi 25 kali 2, jadi dapat 50%. Kemudian untuk anualnya tinggal dikali-kali. Kemudian untuk book value-nya itu yang pertama itu diambil dari harga perolehan dikurang dengan bebannya, sehingga didapat 40.000. Kemudian untuk akumulasi depresiasi tahun keduanya itu diambil dari tahun pertama ditambah dengan beban ya di tahun kedua. Nah, untuk book value-nya juga sama, jadi book value tahun sebelumnya dikurang dengan beban. Nah, jadi menghasilkan 20.000. Begitu juga dengan yang tahun ketiga. Ini tinggal ditambah akumulasi dan bebannya ditambah, dan untuk book value-nya itu tinggal book value sebelumnya dikurang dengan bebannya di tahun berikutnya. Nah, untuk menyamakan, jadi ini tinggal dipindah aja value-nya. Kemudian untuk yang terakhir itu annual depreciation-nya itu diambil dari beginning book value dikurang dengan book value-nya. Jadi dapat ini. Dan ini caranya sama juga. Akumulasi ditambah dengan bebannya. Nah, cukup sekian video penjelasan saya mengenai siklus akuntansi dan aset tetap.